ketemu dengan orang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak, orang baik itu ciri-cirinya sederhana. Apa ciri-cirinya? Orang baik itu senang dengan perbuatan baik. Saya mau tanya, pengajian ini baik atau buruk? Berarti yang datang orang baik atau orang buruk? Maka baik atau buruknya seseorang bisa dilihat dari hatinya. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi menggambarkan innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat gambarmu, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Kamu mau tinggi, mau pendek, yang tinggi ciptaan Allah, yang pendek ciptaan Allah. Yang besar ciptaan Allah, yang kecil ciptaan Allah. Yang kurus ciptaan Allah, yang gemuk ciptaan kamu sendiri. Karena banyak makan. Bu, lebih suka body yang kurus apa gemuk? Gemuk atau kurus itu pilihan, tapi makan enak itu kewajiban. Hari ini pengen banyak orang pengen makan banyak tapi maunya kurus, betul Bu? Maka saya ingatkan, apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, sekarang orang sakit karena kebanyakan. Makanya kalau ada undangan pengajian tasyakuran yang dicari, saya mau tanya, lebih nunggu kiainya apa makanannya? Makanan apa kiai? Ya jelas kan kiai ini ganteng. Allah tidak melihat bentuk fisiknya, mau gede mau kecil. Makanya kamu yang kurus jangan risau, yang gemuk jangan galau. Saya pernah kurus, kemudian gemuk, kembali menjadi kurus. Saya dulu zaman kuliah hanya 40 kilo, menikah jadi 108 kilo. Sekarang saya 73 kilo. Kenapa saya dulu gemuk pengen jadi kurus? Karena ada penelitian di rumah sakit, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya nggak dilihat. Ibu-ibu kalau gemuk, gemuk saja, tapi ingat orang gemuk itu rawan penyakit. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu digambarkan usia 63 tahun, perutnya rata, dadanya bidang. Usia 63 tahun Kanjeng Nabi itu masih kekar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menjaga pola makan. Kalau orang gemuk biasanya rawan penyakit, baik itu darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung koroner, stroke. Makanya Kanjeng Nabi pola makannya diatur. Kan gak lucu, masa Nabi stroke? Makanya dijaga. Dulu saya zaman gemuk Pak, sering masuk angin. Dulu zaman saya gemuk, kena asam urat, kolesterol. Begitu pola makan saya atur, saya sehat, saya jarang sakit.
Saya punya ajudan 3, 2 Brimob, 1 Kopassus, setiap hari gantian ngawal saya. Saya tiap hari ngaji 3-4 panggung, yang sakit ajudan saya bukan saya. Saya dulu gemuk, dikit-dikit sakit kolesterol. Kayak ibu-ibu yang di situ, kenapa tungkaknya diselonjorke? Asam urat. Kalau ini asam urat, sana asam aurat. Ada yang kena penyakit asam urat? Ada. Mau saya kasih obatnya? Gampang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Jebol dengkule ya. Maka hati-hati. Allah memang memberikan bentuk body kepada kita, tapi Allah memerintahkan untuk menjaganya. Saya dulu Bu, usia 30 tahun, berat badan saya 108 kilo. Usia metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. 30 tahun seperti 55 tahun. Sekarang usia saya 41 tahun, tapi berat badan saya berkurang, badan saya bagus, usia metabolismenya seperti anak usia 27 tahun. Kalau Anda tidak mau olahraga, pengen badannya kokoh, gampang Pak. Makan semen 3 roda. Kokoh tak tertandingi. Makanya kalau saya beda Bu. Saya kemarin bangun pondok, ada pasir, ada bata, tidak saya kasih semen. Tapi saya bangun menggunakan cinta. Kenapa? Karena cinta itu menyatukan. Iya. Allah tidak melihat bentuknya, tapi ingat, menjaganya itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan ibu-ibu? Dikaruniai wajah yang cantik, tolong dijaga dan dirawat, jangan dirubah. Kenapa? Karena wala ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk gambarmu. Makanya wajahmu sudah cantik, yang perlu kamu lakukan hanya merawat, jangan merubah. Ada nggak yang merubah? Banyak. Yang merasa pesek dibawa ke dokter, disuntik solikin. Itu loh, suntik biar mancung namanya solikin kan? Apa Bu? Iya, silikon. Yang nyuntik namanya dokter solikin. Nggak usah dirubah. Allah kasih karunia pesek atau mancung itu sudah dengan menggunakan ukurannya Allah. Makanya kamu yang pesek tetap saja kelihatan cantik walaupun pesek. Yang mancung belum tentu kelihatan cantik. Harusnya yang dilihat itu fungsinya, bukan sempurnanya. Bagaimana fungsinya? Walaupun pesek, alhamdulillah masih bisa bernapas, hidungnya masih menghadap ke bawah. Coba bayangkan kalau menghadap ke atas, udan, malah kayak talang udan. Nah, kayak mbaknya ini pesek, ya Allah, irung kok mendelep toh yu. Disyukuri, alhamdulillah. Saya malah punya keyakinan orang pesek itu panjang umur. Kenapa? Karena ambekannya ngirit. Itu yang mancung-mancung malah bisa jadi cepat mati. Ambekannya boros. Terus kalau pilek, upilnya gede-gede. Saya itu punya teman Pak, disuntik di Singapura, diperpanjang. Yang terjadi apa? Ternyata salah penanganan. Seumur hidup pilek ramari-mari. Kenapa? Gara-gara suntik hidung supaya mancung. Maka kamu yang pesek santai saja. Saya kasih peribahasa. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Nggak usah disuntik. Gus, kalau merongos boleh nggak pakai kawat gigi? Boleh, nggak apa-apa.
tapi saya melarang istri saya pakai kawat gigi. Kenapa? Kalau Anda pakai kawat gigi, berarti secara jujur dan sadar Anda mengakui bahwa kamu adalah orang yang merongos. Padahal ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Maka dulu zaman sekolah SD ada peribahasa, merongosong berbunyi nyaring. Oh, tong kosong, udah ganti ya. Istri saya bilang, Abah boleh nggak saya pasang kawat gigi? Nggak boleh. Kenapa Abah? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkeme. Ayo dia. Nggak usah dirubah. Ibu punya alis ditambahi pakai spidol, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau alismu kamu kerok habis kemudian tanam alis. Para suami tak kasih tahu, Pak, hanya dari alis saja membuktikan bahwa laki-laki tidak bisa ngatur istri. Bagaimana tidak? Aturan Allah saja dihapus, digambari sendiri. Coba ini alisnya, ya Allah, tuh kayak galengan ya lo, ya Allah. Bapak coba Anda lihat, mereka itu kipas-kipas Pak, bukan karena sumuk, khawatir alisnya hilang. Kayak Allah alisnya kayak celurit kalau ya Allah luntur. Nah, kesimpulannya apa? Merawat boleh, merubah jangan. Gak usah dirubah. Bagaimanapun ciptaan Allah itu orisinil lebih baik daripada ciptaan manusia. Lah sekarang aneh lagi, jangankan wajah, banyak orang pengen merubah jenis kelamin, maka ada istilah transgender. Contoh kayak dulu almarhum Dorce, sebenarnya laki-laki dirubah menjadi perempuan, aslinya titit diganti tutut. Apa itu namanya? Wantit, wanita bertitit. Sekarang yang terbaru siapa? Idolanya orang-orang sini, Lucinta Luna. Itu jamaah saya Bu, orangnya cantik, tapi begitu meluk saya businya keluar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau kayak masnya ini nggak apa-apa, rambutnya jelek dipotong, nah itu bagus. Udah gigimu walaupun merongos nggak usah kamu khawatir ya. Orang merongos itu belum kuliah sudah dapat gelar, gelarnya MSc, merongos sak cocote ya. Ngopi dulu ya Bu, saya penasaran apakah ini kopi beneran. Saya cium sangit. Pahitnya minta ampun. Bukan gulanya kurang, kalau saya minum kopi nggak pakai gula. Kopi nggak pakai gula itu bagus untuk menjaga jantung dan metabolisme. Kalau Anda ngopi pakai gula itu nggak bagus, berpotensi kena penyakit diabetes, penyakit gula. Seharusnya yang punya penyakit diabetes itu laki-laki apa perempuan? Harusnya paling banyak kena penyakit diabetes itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan banyak makan janji manis. Iya. Kalau laki-laki penyakitnya kencing manis. Maksudnya setiap lihat yang manis pengen kencing. Iya, kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tetapi yang dilihat apanya? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah bukan bentuk fisik dan gambarnya,
melainkan yang dilihat adalah hati dan perbuatannya. Banyak orang wajahnya cantik tapi kelakuannya kayak demit, betul? Banyak orang yang wajahnya nggak cantik tapi kelakuannya baik, betul? Ayo sekarang mau ngelanang, saya kita takoni, kalau anda disuruh milih calon istri, anda pilih yang mana? Cantik tapi tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik tapi solehah. Pertanyaan saya, sing takon siapa? Kok jawabannya sing langka? Kan goblok. Kalau saya dulu ditanya sama Pak Kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Calon istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kok begitu? Iya. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Kalau cewek zaman dulu murah, bedaknya cuma satu, bedak FIFA nomor 4. Kalau cewek sekarang apalagi kayak mbak-mbak penyanyi itu enggak, fresh care, skin care. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mandi sama dandannya kira-kira lebih lama mandi atau dandan? Mandinya 20 menit, dandannya 2 jam. Ngelukis alis saja 1 jam. Sekarang bentuk alis itu tergantung profesi suaminya. Nah, iya, tergantung profesi suaminya, Pak. Beneran. Yang laki-laki tukang syuting, alisnya kayak kamera. Apa? Suaminya pekerja warteg. Ya Allah, istrinya alisnya kayak wajan, kayak gitu. Ya nggak apa-apa Bu, cuman pesan saya satu ya. Kalau memang kamu pengen dandan tuh niatnya adalah membahagiakan suami. Coba saya mau tanya, Anda itu mau dandan saat keluar rumah apa di dalam rumah? Berarti kamu dandan untuk suamimu atau untuk suami tetanggamu? Berarti kamu dandan untuk suami orang. Saya mau tanya, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau memang dandan itu untuk diri sendiri, silakan dandan yang cantik, alis dilukis, wajah di make up, pakai baju yang bagus, sandal jinjit, nggak usah keluar kamar. Itu berarti dandan untuk diri sendiri. Tapi faktanya kamu dandan ketika keluar rumah. Pengajian sama Gus Miftah jam 2, jam 10 sudah dandan. Kan aneh. Nanti kalau pulang kira-kira sama suaminya masuk kamar masih dandan apa enggak? Enggak. Kalau pengajian ya Allah, kudungnya diubel-ubel kayak kiye, raine dipulas, alisnya dilukis, sandalnya jinjit ngarep, baunya wangi. Begitu sampai rumah di hadapan suami, ya Allah, ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu-ibu pangkasa iki, taline kotang petel dicemiteni. Kalau di hadapan suami ini daster bolong-bolong, boyoke bekas kerokan, tali kotangnya petel siji pisan, ambune fresh care. Wonge sing ndi kiye ya.
bojone sing ndi kiye. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, disitulah kemudian kita diajarkan untuk mensyukuri semua karunia Allah. Maka kalau dipuji cantik jangan sombong, dihina jelek jangan susah, karena baik cantik maupun jelek itu ciptaannya Allah. Betul Bu? Pak, pilih mana? Ngapa ya? Coba saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira lebih awet istri cantik atau jelek? Lebih awet istri cantik apa jelek? Jelek Mas. Secantik-cantiknya istrimu, kalau tua tetap menjadi jelek. Lah kalau istrimu jelek, belum tua sudah jelek. Awet. Kalau cantik itu tidak awet, jelek awet. Loh, kamu punya istri cantik, mati, halah, istrimu berpotensi pindah ke laki-laki lain. Iya. Tapi kalau istri kamu jelek, mati, jangankan orang, wedhus ora gelem. Aku zizi. Coba sekarang yang masih gadis, potensi masih gadis itu lebih banyak yang jelek apa yang cantik? Yang jelek malah gadis-gadis. Lah ayu-ayu biasanya gadisnya hilang. Bener? Makanya kalau ibu merasa anaknya jelek, disyukuri, alhamdulillah, codot ora doyan. Codot sarungan, bajune batik abang. Apa nih dia? Apa? Saya nggak pakai sarung. Kamu suka aku berdiri? Itulah cewek. Nah, maka syukur itu jenisnya ada 3. Berapa Bu? 3. Kan acaranya tasyakuran ya. Rumahnya yang mana rumahnya? Oh, yang cat hijau itu. Oh, paling apik. Oh, paling besar. Tuan rumahnya siapa? Saya ngarane Somat siapa? Somat. Wongnya sing ngendi ya? Kamu jangan pergi, nanti aku nggak ada yang ngamplopi. Somat karo Dewi Purnamasari. Oh, Somat kayak yang tengah kayak. Somat rene ya. Naik sini karo bojone. Nanti kalau Somat naik panggung sendiri nggak ada istrinya, hati-hati diambil sama penyanyi. Iya. Kayaknya penyanyi ini ketawa sambil menutupi wajah. Saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Pak Somat, nama panjangnya adalah Qul huwallahu ahad Allahus somad. Bisa kayak gue ya. Inilah dia pasangan selebritis tahun ini, Abdus Somad dengan istrinya Bu Som. Alise ya Allah, kayak kos-kosan. Sini yuk, bener panas yuk, nanti alismu hilang yuk. Sini Somat, ini Mat, panas di situ Mat, nanti istrimu alisnya hilang Mat.
sawah sing lanang wayu sing malang sing wadon wayu sing lanang pas-pasan ya. Besok ini Pak Somad masuk surga karena bersyukur. Bersyukur karena punya istri cantik. Besok Bu Dewi Purnamasari masuk surga karena bersabar. Karena duwe bojo kayak kiye. Ayo, inyang meh takon maning. Bojo ayu sama bojo elek, ragate kathah pundi? Bojo ayu. Kalau bojo ayu itu menyesuaikan, jilbabnya menyesuaikan, bajunya menyesuaikan. Katanya apa? Biar matching. Coba kalau istri jelek, kadang-kadang jilbabnya merah, bajunya kuning, roknya ungu, sandalnya swallow. Apa? Koyokan. Poyokan. Poyokan ki apa? Oh ngejek. Oh poyokan. Ini bukan menghina, fakta. Jilbabe abang, bojone kuning, sarunge ungu, sandale swallow, siji abang siji putih keperin. Maka coba kita lihat, bocah iki siapa, kumisnya kayak kiye ya siapa? Bu, ini putrane, adine, kumismu menjijikkan sekali. Ya kalau kayak gini kan ibarat wayang ya, kayak Kresna ya. Kalau dia tadi kayak siapa? Boleh dowo. Baladewa kok boleh dowo. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak emasnya, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Nah, syukur itu jenisnya ada berapa bu? Syukur itu jenisnya ada 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, untungnya apa? Karena dibilang pamer, saya copot saja. Mudah-mudahan lali. Ya tanggo maning. Amplop ora cukup begitu ku cincin, kehilangan cincin. Ya sudah, jangan tangan kiri. Ada 3. Oh sama maning. Pagi ya ini apik temen ya ini ya. Pipane apik lucu temen ya. Deleng ya, deleng. Inyong orang rokok, bilang. Ini pipa model apaan? Pipa ada rodanya, ada pringsilahnya, kepri. Oh ali-ali. Saya itu nggak pernah ngerokok sama sekali dari saya kecil. Padahal bapak saya merokok, kakak saya merokok, santri saya banyak merokok. Alhamdulillah saya tidak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu senang yang ngerokok apa tidak? Gus Miftah. Jelas kenapa? Paru-paru saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kancane inyong ngerokok kabeh kiai-kiai, malah nganggo dalil ni'matul udud ba'da dhahar kayak gini. Bapak ngerokok, duh, bapak arane siapa? Mbah Fakhdori. Fakhdori ngerokok, makanya untune enteng kayak gini. Alhamdulillah. Nah, syukur itu jenisnya ada 3. Tadi perintah untuk bersyukur jelas, Allah menyampaikan
Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pemahamannya sedikit. Iki ngapa wong tua-tua ya? Jagong wis tuwek kemenyek tungkae meletek-meletek. Oh pengen weruh, kamu nafsu sama aku ya? Mbah Mwah. Dibales ngomong wis tua kayak anak gajah ngombene susu. Simbah ababmu mambu. Jadi begini, orang kan banyak menafsirkan ayat ini artinya apa Pak? Barang siapa bersyukur ditambah, yang kufur disiksa. Kalau saya enggak, kalau saya menafsirkan bagaimana? Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah senang, maka Allah akan tambah kesenangan itu. Contoh begini, tak kasih contoh yang paling gampang. Ini umpamanya apa namanya Bu? Jeruk. Kamu tahu Mbak bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Somat. Iya. Langsung Somat bisik-bisik karo bojone, kayak ini bajingan ya. Iya ini poyokan. Inyong nak nyawang buri ora kuat ndeleng alise bojone Somat. Gedene sak tongkate inyong. Ini tongkatnya Mas Entus ya. Nyile matane nyile. Diwarisi nyile ke primen. Kok cangkeme bosok temen ya. Jadi ceritanya kayak gie, sebulan sebelum almarhum itu meninggal dunia, saya pengajian sama Habib Lutfi, diundang sama Pak Bupati Entus, peresmian masjid waktu itu. Sebulan sebelum beliau meninggal. Mau pulang, malamnya saya pengajian dari Tegal pindah ke Pekalongan. Entus bilang begini karo Inyong, Entus itu kan tiap sebulan sekali ngaji nggone Inyong. Ngaji kitab Hikam, arane kitab Hikam Ibnu Athaillah. Lah waktu itu saya keluar rumah sakit. Beliau bilang begini, Gus, kan Gus minta sakit, tak wenehi tongkat ya, dinggo ngaji, nggih sandaran. Sebulan kemudian Entus meninggal. Kenapa ini tongkatnya saya bawa kemana-mana Pak Somad? Tujuannya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, supaya almarhum Entus dapat jariyahnya. Padahal tongkat saya banyak yang saya bawa ini. Makanya kalau Pak Somad pengen dapat jariah dari saya, ya kasih apa gitu. Malah Somad jawab, tongkatin nyong cendek temen ya. Jadi ceritanya begitu Kiai. Ini tongkat dari almarhum Ki Entus. Mudah-mudahan Ki Entus husnul khotimah. Amin. Ya. Pak Fakhdari mau nyusul, mangga. Ya durung, katanya ya durung. Nyong saya demen karo janda kayak gitu. Coba kalau kamu sedang dikasih nikmat oleh Allah, maka ditambah. Contoh begini, ibu punya anak kecil, pulang dikasih jeruk satu. Begitu anaknya seneng, kira-kira besok dibelikan lagi apa enggak? Dibelikan. Oh anakku seneng mangan jeruk, dibelikan maning. Yang tadinya cuma satu dikasih sekilo. Tapi kalau sama anak enggak dimakan, kira-kira besok dibelikan lagi apa enggak? Enggak. Makanya kunci bertambahnya nikmat itu adalah harus senang mendapatkan nikmat dari Allah, jangan dipaido. Makanya kalau ibu-ibu dinafkahi sama suaminya, jangan lihat jumlahnya, berapapun itu disyukuri.
Apa Bu? Orang duwe bojo. Iye. Kayaknya kiyak demenane Fadori ya. Yang dilihat itu rasa bahagianya. Makanya kenapa kalau orang dikasih nikmat syukuran kayak Pak Somad ini, namanya apa? Tahadus bin nikmah. Kalau seneng itu harus disampaikan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Ibu, kalau seneng beliau sampaikan, kalau susah beliau diam. Apa bedanya dengan orang pangkah? Kalau Kanjeng Nabi seneng ngomong, susah diam. Kalau orang pangkah susah ngomong, seneng diam. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ireng. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Sekali lagi Ibu, kalau dikasih nafkah suaminya jangan lihat jumlahnya, tapi utamakan syukurnya. Bentuk syukur itu adalah seneng, jangan cemberut. Contoh siang ini, walaupun berpanas-panas kita seneng di sini, betul? Karena saya datang atas nama cinta, ibu bapak datang atas nama cinta. Orang jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau susah namanya jatuh tempo. Apa Bu? Ya kalau susah karena jatuh tempo. Maka langkah mensyukurinya itu ada 3. Yang pertama asyukru bil lisan, yang kedua asyukru bil qalbi, yang ketiga asyukru bil arkan. Bagaimana cara syukurnya? Kita akan kembali setelah lagu rungkat berikut ini. Nyanyi rambadok wae penyanyinya ya. Masa badok bal si jinin dandani alis kayak gini. Karena aku ya pengen ngopi dulu ya karo mangan jeruk. Apa? Ngopi dewekan bae. Apanya? Ngopi dewekan bae sing nang mburi blingin. Kamu tahu nggak? Hanya 2 hal yang bisa membuat saya Pripun? 1 minum kopi, 2 istri. Iya. Tahu ada calon istri. Calon istri. Iya. Ternyata dia cinta sama Somad. Sampun, Mbah. Sampun. Ya oke minggat. Oke. Alhamdulillah. Jero lagu apa maning? Sing tua-tua ya paling stasiun balapan. Masih ingat lagunya gimana? Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu. Kae lho lagune. Lagune itu. Saya paling suka lagu judulnya Hoak. Tahu lagu judulnya Hoak, Dok? Masa nggak tahu? Ibu-ibu tahu lagu judulnya Hoak? Ada judulnya Hoak. Lagunya bagaimana? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Mana ada hati senang nggak punya uang? Kalau Somad nggak punya uang ya rapat ngundang pengajian. Ya Mat ya. Muka-muka rezeki tambah kata ya Mat ya. Amin. Sesok Somad ngundang pengajian, menghadirkan, membahagiakan sekian banyak orang. Sesok selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Amin. Sesok Somad mlebu alam kubur takoni, Somad, man rabbuka?" Somad jawab, "Kamu nanya."
langsung malaikatnya bengok isoman matane kayak gitu. Oh kamu minum habis, nyata kasihan anak kecil kasihan. Berapa tadi Bu? Syukur ada berapa? 3. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah 5 menit lagi selesai. Orang-orang baik cerewet. Hah? Oh sesuai. Oke. Pengajian akan berlangsung sampai jam 4 pagi. Dengan cara menonton YouTube masing-masing. Khusus Fahdori besok saya ajak acara TV patroli. Hari salah patroli. Asyukru bil lisan. Lisan itu napa? Tutuk, cangkem, apa? Cocot. Kok kasar temen ya? Yang halus dong kayak aku. Masa bilang cocot? Itu kan bukan cocot, congor. Nah. Salah satu mulut yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mulut yang digunakan untuk mensyukuri apapun karunia Allah. Asyukru bil lisan minimalnya mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Artinya alhamdulillah napa toh Bu? Segala puji hanya bagi Allah. Makanya para suami itu kalau bekerja, ingat yang harus kamu yakini adalah kamu dapat duit bukan karena kos-kosan, tapi karena sudah dijatah oleh Allah. Karena somat rezekinya Allah dititipkan melalui kos-kosan. Ada yang dititipkan melalui PNS, maka jadi PNS aparatur negara. Allah titipkan rezekinya melalui jadi polisi, melalui jadi tukang sound system. Dan yang perlu Anda ingat, kenapa kita harus baik sama orang? Kadang-kadang rezeki kita dititipkan melalui orang. Kadang-kadang manusia itu rezekinya tergantung orang lain. Contoh, dokter rezekinya dari orang sakit, pasien. Guru rezekinya dari murid. Betul? Somat rezekinya dari kos-kosan, warteg. Penyanyi rezekinya dari cangkem. Mbah Modin, kalau Mbah Modin dikarane apa? Lebay, rezekinya dari mana? Orang mati. Gus Miftah rezekinya dari mana? Siapa bilang dari somat? Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kecil dititipkan melalui somat. Iya, saya ngomong begini supaya somat ora kelalen. Tambah, ya kan bersyukur ditambah. Saya bersyukur dikasih somat, berarti ditambahi sama somat. Nah, Allah itu sudah kasih rezeki. Allah hanya minta satu, kamu terima kasih sama aku, kata Allah. Kan kita itu lucu, begitu banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, bahkan lisan sekalipun berat mengucapkan kalimat hamdalah. Maka diingatkan,
Alhamdulillah itu artinya bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah. Coba kamu kerja dikasih sama bosmu THR, itu terima kasihnya sampai jungkel-jungkel matur nuwun. Padahal Allah setiap saat, setiap detik memberi rezeki. Cuman salahnya kita itu satu, menganggap rezeki itu hanya uang. Padahal rezeki itu bentuknya tidak harus uang. Termasuk hidung yang masih bisa bernapas itu rezeki. Betul? Mulut yang enak untuk mengunyah itu rezeki. Padahal semua itu tidak pernah kita bayar kepada Allah kecuali alhamdulillah. Loh, kalau Allah nyabut sedikit kenikmatannya, Bu, mantenannya rumpamane rabi, bojone wayu, kamare wapik, kasure kandel, malam pertama udunen. Akhirnya ora fokus karo kelon tapi ngurusi udun. Kudune dadi aduh. Jadi Pak Fadari pengalamannya inyong. Coba, yang Allah ciptakan itu sempurna apa tidak? Sempurna, karena Allah maha sempurna. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri bahkan dengan hamdalah saja, Allah cabut sedikit saja, gak enak, Bu. Punya mata memandang enak, tahu-tahu kelilipan, rasanya tidak nyaman. Gini apa mboten? Tanggane inyong kelilipan mati, padahal hanya kelilipan pasir mati. Kenapa? Kelilipan pasir sak treke. Jenenge kelilipan apa kurugan ya? Maka kondisi hari ini kita, baik Pak Somad yang dikarunia rumah baru, kos-kosan baru, Pak Somadnya bersyukur, kita yang ikut hadir melihat kenikmatan Pak Somad juga ikut bersyukur. Tapi celakanya diantara kita salah, kalau ada orang punya nikmat tidak ikut bersyukur, jatuhnya iri. Betul? Penyakitnya namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jenenge siapa? Fadhari. Ngarang bahaya. Bu, kalau tetangganya dapat nikmat ikut bersyukur apa enggak? Kalau tetangganya susah ikut bantu apa nyukurin? Kita nggak boleh. Pak Somad rezekinya melalui warteg, Anda rezekinya melalui jalan yang lain. Yang jelas apa? Manusia punya rezeki masing-masing. Banyak orang nggak punya gaji tapi punya rezeki. Ibu pengajian di sini nggak pakai iuran, ndeleng ya ganteng, rezeki. Oh bukan rezeki. Oke, aku nggak lihat kamu, aku lihat sana aja. Rezeki apa bukan? Oke, aku lihat kamu. Rezeki apa bukan? Telat. Apa Bu? Sudah duduk lihat nyaman, kiainya disuruh berdiri, itu namanya kufur nikmat. Hati-hati kena azab ilahi loh. Apa Bu? Biar kelihatan, apa matamu katarak? Gedene sekian rakaton sampai bawah. Emangnya penyanyi dangdut sampai bawah? Mbak penyanyi sampai bawah. Encok. Kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan yang sama, ikut bersyukur.
jangan justru iri dengki. Saya selalu bilang apa Bu, kita semuanya berada di atas bumi yang sama tapi dengan rezeki yang berbeda. Sama bapaknya penyanyi, tak kasih tahu apa kelompoknya namanya? Al-Maidah. Al-Mahira. Sorry Nduk, kita punya rezeki masing-masing, maka cukup saya sampaikan kepada kalian, Mbak, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sombong matane. Lah mosok amplop nyong pada karo penyanyi. Ya somat dolim ya. Kan somat ngasih amplop kiai baru ini, tapi kalau sama penyanyi sembunyi-sembunyi ya. Boten Bu Dewi, gitu aja nesu. Wartegnya di mana wartegnya? Di Condet. Oh, di Condet. Apa? Oh, Perintis sama Bahari. Ya. Besok kalau saya di Jakarta tak makan di wartegmu ya. Wartegnya Pak Somad sekarang sudah menggunakan teknologi sentuh, kayak HP, layar sentuh. Jadi kalau mau makan nuding-nuding, kae. Layar sentuh. Mudah-mudahan habis pengajian wartegnya nambah lagi 10 cabang, amin. Tahun depan pengajian lagi. Pengalaman temen ya Fadori ya. Nggak usah iri dengan rezeki orang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dicatat dengan rezeki masing-masing. Mungkin ada tetangganya Pak Somad yang tidak sekaya Pak Somad, tapi dikasih karunia rezeki dalam bentuk yang lain. Anaknya berprestasi di sekolah, alhamdulillah. Ada satu keluarga dikasih rezeki banyak, tapi mohon maaf istrinya nakal. Ada seperti itu? Ada. Suaminya nakal. Artinya apa? Kekayaan itu bukan ukuran kemuliaan, miskin itu bukan ukuran kehinaan. Betul? Kaya belum tentu terhormat, miskin belum tentu terhina. Tapi apapun itu, kamu kaya harus manfaat dengan kekayaanmu, kamu miskin harus bersabar dengan kemiskinanmu. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan susah. Rezekinya mungkin bentuknya beda. Saya punya teman penghasilannya puluhan miliar, tapi nggak bisa apa-apa. Makan semuanya diatur sama dokter. Minum yang manis nggak berani karena penyakit gula. Makan telur nggak berani, kolesterol. Makan daging kambing nggak berani, darah tinggi. Kalau kepalanya pusing, berobatnya ke Singapura. Sementara saya punya jamaah miskin, pengayuh becak, hidupnya bahagia. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Lu serius? Sing sugih bojone siji wis ra iso kelon, duitnya miliaran. Kenapa nggak bisa kelon? Kula kena penyakit diabetes. Orang itu kalau sudah kena penyakit diabetes nggak bisa begini, tapi begini. Kok apa nih? Tongkate. Saya dulu yang ngasih tahu itu almarhum Kentus. Gus, sesuk gua aja sampai kena penyakit gula ya. Lah kenapa Ki? Arane wong lanang, duitnya oke, bojone ayu, kena penyakit gula, ora bisa ngajeng kayak Ki. Lu serius? Makanya Pak Fadori duitnya nggak banyak tapi nggak kena penyakit gula. Sudah toh masih begini Pak Dori, masih lirik-lirik janda. Jangan iri dengan rezeki orang. Rezeki itu bentuknya masing-masing. Saya punya teman Pak Kiai di Jogja itu namanya Mas Anton. Dia itu sering saya jadikan contoh. Rumahnya pinggir kali di bawah pohon pring Pak Kiai. Belum ada listrik. Airnya nimba itu masih pakai manual, nggak pakai sanyo.
alat transportasinya cuman sepeda ontel harga 100.000. Anaknya sama istrinya bahagia. Kalau beliau datang ke pasar, penjual itu bahagia, karena kalau beliau datang, yang didatangi laris. Itu hidupnya nyaman banget. Coba tadi yang miliaran, sakit tok, apa-apa diatur sama dokter. Lagian juga begitu. Kalau Anda punya suami, tolong istri itu nggak usah banyak peraturan. Suami mau menikmati hidupnya, kamu larang-larang. Undangan manten resepsi, suami mau ngambil sate, darah tinggi. Suaminya mau minum es buah, gula. Bojone Rika stres, akhirnya cari manis-manis di luar. Iya, dibuat bahagia saja. Betul? Orang itu kan kaya atau miskin wang sinawang, buktinya somat, kelihatannya kaya, tisunya murahan. Bukan poyokan, faktanya kasarnya kayak kie. Orang metu-metu, nganti mau metu dibantu sama penyanyi ini, karena penyanyi spesialis mengeluarkan. Apa gie? Malah nggawa rokok udut. Ini golek tisu goblok. Sawah butuh tisu bukan udut. Rekarane siapa? Oh Pendi, cie penyanyi nih cie. Kamu jangan deket-deket sama aku. Apa? Bukan seneng, aku jadi zizi. Mbak bentuknya ya awal SDSB, semok depan semok belakang. Iya, kalau ini jelas STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Iya, kalau mbahnya tadi jelas STMM, setengah tua meh mudar. Semoga simbahnya panjang umur, amin. Simbahnya tak kasih minum. Mas tangkap ke mbahnya mas. Wah, diminum mbak ya, diminum. Walau mbak harus mani. Minta disawer. Kok bujurnya cemburu ya, dikerone inyong tumbas. Gak boleh ngiri dengan rezeki orang. Kalau pengen mendapatkan rezeki yang sama, berdoalah yang baik, ikutlah bahagia dengan rezeki orang. Ingat, du'aul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Contoh, jenengan ketemu Somat nanti pulang, Pak Somat terima kasih bikin pengajian, saya doakan Pak Somat rezekinya tambah banyak. Itu sama halnya jenengan mendoakan dirinya sendiri. Tapi kalau kamu ngiri dengan Somat, Allah Somat sugih paling ngutuyul. Jangan-jangan sing ngutuyul awakmu dewek. Betul Mat? Tak belani Mat, wong sing bayari Rika. Wis belani kayak ngene ora tambahi kebangetan Mat. Telat wis entuk ki nyonge. Ki tisu saka mbake ambune kotang. Makasih ya. Kamu naksir mbaknya ya? Iya. Persoalannya kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir Somat. Ya. Udun bengkak tambah medenteng. Pletet alon-alon men ora bahaya.
paling enak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola. Dadi idola. Sing idolake siapa? Para janda. Abdul Somad ngundang Gus Miftah, si Somad lumayan gagah, anak gajah atus neng beli najan gagah manuing. Cuaks. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo diajari ngaji. Kepriman ya. Dirapi kan aku jadi ingin. Bapak NU, ibu muslimat, kakang ansor, adik fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok berkat bae. Berkat rahmat, pilih berkat apa rahmat? Ya rahmat ya berkat. Repote dadi kiai, awan bengi mulang santri, apa maning yang diundang ngaji, pamit mulai mesti disa salami salamane. Salami salami apa sangoni? Oh oh udah, ini untuk Pendi dan kawan-kawan yang jomblo-jomblo. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggap kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane